Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar sama-sama cetak biru buat hidup yang lebih mandiri dan damai. Anggap aja ini semacam arsitektur kedamaian internal. Udah siap buat mulai membangun? Yuk, kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya relate banget ya buat banyak orang. Pernah nggak sih kamu ngerasa seolah-olah kebahagiaan kamu tuh kayak di remote sama orang lain? Atau mungkin sama situasi di luar sana yang nggak bisa kamu kontrol sama sekali? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, ini nih yang membawa kita ke pilar pertama dari arsitektur kita, paradoks kebahagiaan. Kita itu sering banget ya, nyari-nyari bahagia di luar sana. Padahal, kunci aslinya itu sebetulnya ada di dalam diri kita sendiri. Coba deh, kita renungin kalimat ini bareng-bareng. Ini fondasi pertama kita. Bener-bener kayak tamparan pengingat kan? Karena menggantungkan bahagia ke orang lain, itu ya ibaratnya kayak bangun rumah di atas pasir. Kelihatannya oke, tapi cepat atau lambat ya pasti ambruk. Biar lebih kebayang, coba kita bedain ya. Di satu sisi ada kebahagiaan eksternal. Sifatnya itu rapuh, gampang banget goyah, cuma sementara, dan selalu bergantung sama validasi dari luar. Nah, di sisi lain ada kebahagiaan internal. Ini yang kokoh karena kita yang bangun. Ababi karena nggak terpengaruh keadaan. Dan mandiri karena sumbernya dari diri kita. Jadi, bangunan bahagia yang mana nih yang mau kamu ciptain? Oke, kita udah setuju ya kalau sumber kebahagiaan itu ada di dalam. Nah, sekarang kita butuh fondasi yang super kokoh buat itu. Dan fondasinya adalah kedamaian. Tapi bukan kedamaian di luar sana ya, melainkan kedamaian dengan seluruh dunia yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalimat ini dalam banget ya. Kedamaian sejati itu bukan berarti nggak ada badai di luar, tapi soal nggak ada perang di dalam batin kita. Coba dah pikirin, gimana kita bisa berharap tenang kalau di dalam diri kita sendiri aja kita masih terus-terusan berantem? Terus, apa sih artinya berdamai dengan diri itu? Intinya, ini adalah sebuah proses. Proses menerima diri kita apa adanya, seutuhnya. Ngeliat semua sisi diri kita, yang bagus, yang jelek, yang berhasil, yang gagal, terus dengan tulus bilang, ya inilah aku, tanpa ngejudge sama sekali. Sekarang kita sampai di pilar terakhir, dan menurut saya, ini yang paling powerful, kekuatan perubahan diri. Kalau kebahagiaan itu dari dalam, dan kedamaian itu dari penerimaan diri, maka perubahan adalah alat yang kamu pegang untuk membangun keduanya. Ingat, kamu itu arsiteknya. Dan kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Kita nggak bisa ngontrol orang lain buat berubah. Kita nggak bisa ngontrol dunia. Tapi ada satu hal yang 100% ada di bawah kendali kita. Perubahan diri kita sendiri. Kekuatan itu sepenuhnya punya kamu. Jadi, gimana cetak biru perubahannya? Simple kok, cuma 3 langkah. Pertama, kesadaran. Sadar dulu, jujur sama diri sendiri, apa sih yang perlu diubah. Kedua, keputusan. Ambil komitmen, pilih untuk berubah. Dan terakhir, yang paling krusial, tindakan. Ambil langkah nyata, gak peduli sekecil apapun langkah itu. Jadi, tolong ingat ini baik-baik ya. Kamu itu bukan cuma penumpang dalam hidupmu. Kamu adalah arsitek utamanya. Kamu punya semua alat yang kamu butuhkan untuk merancang, membangun, dan merawat kebahagiaan dan kedamaianmu sendiri. Oke, kita rangkum ya. Ini dia 3 pilar utama dari arsitektur kedamaian internal kita. Pertama, kebahagiaan yang beneran itu datanya dari dalam, bukan dari luar. Kedua, kedamaian itu baru bisa dimulai waktu kita bisa menerima diri kita seutuhnya. Dan yang ketiga, kamu dan cuma kamu yang pegang kendali atas perubahan dalam hidupmu. Nah, pemaparan kita sampai di sini dan saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu. Sekarang kamu udah tahu kalau kamulah arsiteknya, kamu pegang cetak birunya, jadi batu fondasi pertama apa yang mau kamu letakkan hari ini untuk mulai membangun kedamaian internalmu?